Surat ancaman MUI ke Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang tantang balik hanya rumah. Ya Zaitun, bagaimana kebenaran ini? Kan saya sudah katakan berulang kali. Zaitun itu tidak perlu ada penelitian lagi. Dahulu sudah ada di MUI itu. Sudah ada timnya. Bahkan dulu diteliti di masa Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu. Penelitian itu dan sudah ada kesimpulan Majelis Ulama sudah disampaikan. Tapi kan sekarang perkaranya adalah siapa yang akan mengeksekusi keputusan itu. Jadi jangan ke ulama lagi ditanya ini. Kepada pemerintah ditanya lagi apakah akan dibiarkan. Kadang-kadang kan kita begitu. Tanya kok tertuju ke ulama saya tadi. Kamanga ulama boleh? Kewenangan tidak ada pada dia. Ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang ini. Nggak bener ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun, bubarkan Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak, negara ini harus hadir Pak. Kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Banyaknya yang namanya doktrin itu tidak akan menyerang secara paparan ya. Paparan itu kan sifatnya outside in ya, bukan inside out. Tapi ketika seseorang menegakkan fundamentalnya ada pemahaman, dia pasti akan oh iya, saya punya pemahaman sekian ternyata nyambung. Jadi yang diharapkan dari mereka sebagian banyak tembakan. Misalnya kita menembak sesuatu, tentu kriteria seseorang yang kita tembak itu jelas, kriteria itu ya, personanya seperti itu kan harus seperti ini seperti itu, dan itu lebih mudah untuk mengikuti seperti itu. Orang-orang yang datang 200.000 orang itu dari mana, sedangkan kita penghuninya itu cuma 20.000. Kalau katakan kerabat dari 20.000 ini dikali berapa biar jadi 200.000? Kan katanya tadi masuk Al Zaitun itu susah. Lalu orang ada kepentingan apa datang ke situ untuk mendengarkan ceramah 1 Muharram? Jadi kalau acara Muharram itu yang selain 200.000 orang itu di sana udah jadi sebuah rutinitas, yaitu penggalangan dana yang orang-orang dari daerah tertentu masukkan uang yang memang ada di depan itu kayak acara wisuda gitu atau apalah kayak gitu, tuh uang sekian ratus juta, puluhan juta kayak gitu. Terbesar yang saya dengar itu sampai 6 miliar, 6 miliar. 6 miliar pada saat itu ya, dengan uang istilahnya infak atau sedekah itu per kontingen atau per koordinator yang tadi disampaikan per wilayah itu dikumpulkan seluruh Indonesia, itu bisa sampai, bahkan ada yang sampai bentuk dolar ya, dolar enggak, dalam bentuk mata uang dolar enggak ada. Kalau saya sudah semenjak dulu saya katakan pesantren ini menganut faham yang menyesatkan orang. Jadi jangan ke ulama lagi ditanya ini.
Kepada pemerintah ditanya lagi apakah akan dibiarkan. Yang jelas bahwa yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama dahulu tentang Az-Zaitun itu adalah pesantren yang memang di dalamnya bermasalah. Majelis Ulama Indonesia dikabarkan akan mendatangi pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu untuk melakukan investigasi karena diduga menyebarkan ajaran sesat. MUI sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki Ponpes Al-Zaitun, kata Prof. Utang Ranuwijaya, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian. Dia bahkan bersurat secara resmi ke Ponpes yang didirikan oleh Panji Gumilang. Peneliti sekarang sedang menyiapkan diri untuk turun ke lapangan. Kelihatannya pekan depanlah akan turun ke lapangan, kata Prof. Utang dilansir dari akun TikTok @heripatung Sabtu 10 Juni 2023. Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun, seolah-olah menantang MUI untuk membuktikan ajaran yang dianggap sesat di sana. Dia tidak takut dengan ancaman tersebut. Terserah mau di fatwa MUI haram, makruh maupun halal, ungkap Panji Gumilang yang juga dilansir dari akun TikTok @heripatung. Panji Gumilang juga menyebut bahwa sebuah pesantren harus merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah bebas melakukan apa saja karena diberikan ruh. Setelah itu merdekakan juga ilmu. Nah, itu namanya manusia merdeka, rahmatan lil alamin, ucapnya. Selain itu, Panji Gumilang juga menyatakan MUI tidak berhak mengeluarkan fatwa apapun. Bahkan menurutnya MUI bukan Tuhan, Nabi, atau bahkan bukan Rasul yang bisa mengeluarkan fatwa sendiri. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, dan juga bukan Rasul. Kita harus merdeka. Merdeka apa namanya? Ruh, tegas Panji Gumilang. Sampai saat ini tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Panji Gumilang dalam pidatonya. Namun MUI tidak memiliki otoritas untuk mengatur Ponpes Al-Zaitun.